Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali di dalam program Cangkir Tasawuf Modern, episode 230. Kita lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan ketauhidan, terkait dengan takdir dan ayat-ayat nubuat, yang dalam beberapa episode terakhir ini secara serial kita telah melakukan kajiannya. 3 episode yang terbaru misalnya kita mengkaji ayat nubuat terkait dengan kemenangan bangsa Romawi terhadap Persia. Kemudian kita mengkaji terkait dengan surat Al-Lahab, di mana digambarkan, dinubuatkan ke masa depan bahwa Abu Lahab itu akan masuk neraka. Kemudian di episode yang lalu kita membahas tentang ayat-ayat mimpi yang kemudian ditakwili oleh Nabi Yusuf. Kita sudah melakukan kajian-kajian menarik itu, silahkan dilihat di episode yang lalu-lalu untuk mendapatkan detail-detailnya. Lantas di forum kita muncul pertanyaan dan kritik terhadap kajian yang bersifat serial ini. Ada 2 hal secara umum yang disampaikan oleh kawan kita di dalam forum itu. Disampaikan di sana bahwa apa yang sudah kita kaji, saya kaji bersama Anda semuanya ini dikatakan sebagai semakin tidak konsisten atau inkonsisten di dalam menggambarkan eksistensi Allah dengan takdirnya, dengan ayat-ayat nubuat dan seterusnya. Ya, nanti kita jawab satu persatu. Di mana yang dimaksudkan dengan tidak konsisten itu. Dan yang kedua kata dia semakin membingungkan penjelasannya. Oke, hari ini kita punya kajian menarik terkait dengan itu. Tetapi sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengabarkan kepada Anda bahwa saya alhamdulillah sudah menyelesaikan tulisan buku tafsir. Nama tafsirnya atau buku tafsirnya itu berjudul Tafsir Ulul Albab. Di mana kata Ulul Albab ini disinggung dalam banyak ayat. Secara letterleh, kata Ulul Albab diulang-ulang sebanyak belasan kali untuk menggambarkan seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang paripurna, di mana orang-orang yang disebut Ulul Albab inilah yang dijadikan role model, yang digambarkan sebagai hanya merekalah yang bisa mendapat pelajaran dari dalam Al-Quran. Bahkan dengan ungkapan yang sangat spesifik, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran illa kecuali ulul albab, orang yang disebut ulul albab itu. Nah, ini saya jadikan sebagai metodologi tafsir, disebut sebagai metodologi tafsir ulul albab, dan saya jadikan sebagai judul dari buku tafsir itu yaitu Tafsir Ulul Albab. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 1 juz ya, dan ini sudah sedang naik cetak. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan sudah bisa didistribusikan. Tetapi sebagian kawan ternyata sudah memesan secara pre-order agar begitu buku ini selesai atau turun dari percetakan, mereka langsung bisa menerima di tahap yang pertama. Selesai, fresh from the oven, langsung dikirimkan kepada kawan-kawan yang sudah memesan itu. Nah, bagi kawan-kawan yang memesan pre-order sekarang ini, maka dia akan mendapatkan beberapa fasilitas, diantaranya bukunya ditandatangani oleh penulis, dan kemudian diberi bonus oleh penerbitnya, yaitu salah satu buku saya dari puluhan judul buku yang ada.
Silahkan bagi Anda yang pingin juga seperti kawan-kawan yang lain untuk mendapatkan buku itu bisa menghubungi di nomor WhatsApp berikut ini atau kita tulis juga di kolom komentar. Oke sahabat sekalian, nanti kita akan carikan waktu untuk membedah buku itu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa mendapatkan waktu yang cukup baik karena sebelum itu saya harus umroh dulu dan baru datang nanti menjelang Ramadan. Tapi insya Allah kita akan carikan waktunya supaya kita bisa melakukan kajian tadabbur Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah hari ini, episode kali ini akan kita manfaatkan untuk menjawab kritik dan pertanyaan dari kawan kita di dalam forum terkait dengan dua hal. Apakah yang saya sampaikan ini inkonsisten? Dan yang kedua, apakah semakin membingungkan? Oke, kita mulai dari yang pertama. Apakah saya inkonsisten di dalam menyampaikan konsep terkait dengan ketauhidan, dikaitkan dengan takdir, dikaitkan dengan ayat-ayat nubuat itu. Sahabat sekalian, sebenarnya kalau Anda mencermati apa yang saya sampaikan dan saya selalu ulang-ulang, itu sangat konsisten. Jadi bukan tidak konsisten malahan. Apa yang saya sampaikan secara konsisten itu? Yang pertama, saya selalu merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan sebagian kawan termasuk yang mengkritik itu tidak mengutip ayat-ayat Al-Quran, melainkan menggunakan pendekatan logika dan rasionalitasnya. Ya, jadi kalau ditanya apakah saya konsisten merujuk mendasarkan hujah dan argumentasi saya kepada ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga selalu konsisten untuk mengatakan bahwa terkait dengan takdir, takdir itu adalah ketetapan Allah, bukan ketetapan makhluk, bukan ketetapan manusia. Jadi saya senantiasa konsisten mengatakan bahwa memang takdir adalah ketetapan Allah. Dan yang ketiga, saya lanjutkan lagi konsistensinya. Ketetapan Allah itu ada dua, seperti digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Bahwa Allah menetapkan di awal yang disebut sebagai qadar, di mana makhluknya manusia tidak bisa ikut campur tangan. Atau orang yang terkait dengan peristiwa takdir itu sendiri, pelakunya, orang yang mengalami takdir itu tidak ikut campur tangan. Itu ditetapkan dalam bentuk dengan istilah qadar. Saya sering menyebut sebagai ketetapan awal. Tetapi menariknya, Al-Quran memberitakan bahwa ketetapan Allah itu juga ada yang ditetapkan seiring dengan proses, dengan peristiwa yang terjadi, yang disebut sebagai qadha. Dan saya konsisten selalu mengatakan bahwa ketetapan Allah itu berisi dua atau terkait dengan dua hal yang simultan, yaitu qadar dan qadha. Nah, terkait dengan qadha, maka saya melanjutkan lagi bahwa Allah menetapkan qadha itu terkait dengan proses. Di mana di dalam proses itu ada yang namanya sistem, yaitu sunatullah. Maka ketetapan Allah yang berjalan melalui proses yang disebut sebagai qadha itu adalah terkait dengan sistem sunatullah yang di dalamnya ada hukum-hukum yang tidak berubah. Tetapi sekali lagi penekanannya, ketetapan itu bukan manusia yang menetapkan, melainkan Allah. Tetapi Allah mengabarkan ketetapan qadha itu seiring dengan sistem, seiring dengan hukum aksi reaksi, dengan keseimbangan, dengan sebab akibat. Maka Allah akan menetapkan sesuai dengan variabel proses yang terjadi itu. Nah, dari seluruh proses yang terjadi itu, maka muncullah ketetapan Allah yang simultan antara qadar ditambah dengan qadha dan menghasilkan takdir berikutnya. Saya sering menyebut sebagai dari takdir 1 berubah menjadi takdir 2, menjadi takdir 3, dan seterusnya.
Sehingga sahabat sekalian, ketika saya disebut sebagai tidak konsisten, saya sendiri tidak mengerti di bagian mana saya disebut sebagai inkonsisten atau tidak konsisten itu. Ya, ini klarifikasi dari saya yang pertama. Yang kedua, kata dia, semakin membingungkan. Sebetulnya saya tidak bingung. Ya, saya pernah mengalami kebingungan itu karena konsep ini memang luar biasa, sangat mendalam. Tapi setelah saya melakukan kajiannya secara bertahun-tahun dan kemudian saya tuangkan di dalam sebuah buku yang judulnya Mengubah Takdir, saya telah keluar dari kebingungan saya itu. Bahwa kemudian di antara kawan kita, saudara kita, sahabat kita di dalam forum, ada yang menyebut membingungkan, itu bukan pada saya kebingungannya, tetapi pada dia atau pada orang-orang yang bingung belum bisa memahami apa yang saya sampaikan itu. Jadi sahabat sekalian, dua hal ini penting saya sampaikan untuk menggambarkan bahwa konsep Al-Quran ini sesungguhnya sangat jelas, sangat gamblang, konsisten, dan tidak membingungkan. Kalau kemudian ada yang bingung dalam memahaminya, sesungguhnya dikarenakan dia terkungkung oleh pikirannya sendiri dan kemudian tidak bisa menerima sudut pandang yang lain. Jadi orang yang bingung itu sesungguhnya karena dia belum bisa menangkap seluruh atau gambar secara holistik, secara komprehensif dari sebuah peristiwa atau dari sebuah konsep. Misalnya seperti yang sedang kita kaji dan kita diskusikan ini. Oke, sahabat sekalian, mari kita kaji satu persatu pertanyaan kawan kita ini atau kritik dari kawan kita ini terkait dengan yang disebut tidak konsisten dan membingungkan itu. Yang pertama, dia menyebut terkait dengan konsep ruang dan waktu. Allah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, menurut dia itu adalah sebuah ungkapan yang tidak jelas. Tetapi kalau kita mengutip ayat-ayat Al-Quran, dan ini saya konsisten selalu mengutip rujukannya ke dalam Al-Quran, maka kita akan melihat atau membaca bahwa Allah menjelaskan terkait dengan ruang dan waktu, dan kemudian dikaitkan dengan eksistensi Allah, itu sangat gamblang, sangat jelas. Bahwa Allah memang tidak terikat oleh ruang dan waktu, melainkan sebaliknya ruang dan waktu itu yang justru di dalam eksistensi Allah. Digambarkan oleh Allah sebagai ruang dan waktu jagat raya diliputi oleh Allah. Kita bisa membaca itu di dalam sejumlah ayat. Misalnya yang pertama di dalam surat An-Nisa ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kanallahu bikulli syai'im muhita. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Ayat ini menyebut tentang langit dan bumi, alam semesta, jagat raya. Dikatakan oleh Allah bahwa ma fis samawati wa ma fil ardi, itu semuanya adalah milik Allah. Kemudian di kalimat berikutnya, wa kanallahu bikulli syai'im muhita. Dan adalah Allah terhadap segala sesuatu, langit dan bumi dan segala isinya itu muhita, meliputinya. Maka sahabat sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan di sini. Jagat raya itu adalah ruang dan waktu. Ya, kita sering membahas ini terkait dengan variabel pembentuk jagat raya. Di antaranya adalah ruang, waktu, materi, energi, informasi. Tetapi kalau kita lihat wadah dan waktu yang terkait dengan apa yang sedang kita bahas, maka kita melihat di situ jagat raya itu identik dengan dimensi ruang dan waktu. Ternyata menurut ayat ini, wa kanallahu bikulli syai' muhita. Dan adalah Allah terhadap segalanya itu, langit dan bumi, ruang dan waktu, dan semua yang ada di dalamnya, meliputinya. Berarti Allah itu bukan berada di dalam ruang dan waktu, melainkan ruang dan waktu itu yang diliputinya berada di dalam eksistensi Allah.
Sehingga ayat ini sangat jelas mengatakan Allah tidak terikat ke dalam ruang dan waktu atau di dalam ruang dan waktu, melainkan ruang dan waktu itu yang terikat bergantung kepada Allah. Jadi sangat jelas sebetulnya makna yang terkandung di dalam ayat ini. Ditambahkan lagi di dalam surat Al-Hadid ayat 3 untuk memperjelas bukan hanya ruang dan waktu, melainkan juga materi dan energi, itu sesungguhnya semuanya berada di dalam Allah. Huwal awwalu wal akhir, wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah menyebut secara eksplisit huwal awwalu wal akhir. Itu adalah dimensi waktu. Awal dan akhir itu serentak bagi Allah di dalam sudut pandang Allah. Artinya Allah tidak terikat oleh pergerakan dinamika waktu. Awal dan akhir itu sudah selesai bagi Allah. Tetapi awal memang ada, akhir juga ada. Artinya semua proses itu sama sekali tidak mengikat Allah di dalam sudut pandang ilahiyah itu. Dan yang kedua, wadzahiru wal batin. Yang zahir, yang kelihatan, kalau dalam fisika bisa disebut sebagai material. Yang batin bisa disebut sebagai energial atau setara dengan yang bersifat energial, non materi. Itu juga bagi Allah sama saja. Sama dengan ruang dan waktu, materi dan energi, semuanya bagi Allah itu sama saja. Allah tidak terikat di dalam proses itu. Kemudian ditutup ayatnya, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan adalah Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Tentu saja karena Allah meliputi ruang dan waktu, meliputi materi dan energi, meliputi seluruh yang ada di jagat raya ini, maka Allah itu maha mengetahui informasi. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan konsep di dalam fisika modern, ayat ini meliputi 5 variabel itu. Ruang, waktu, materi, energi, informasi. Semua itu adalah di dalam Allah belaka. Jadi kalau kemudian dipertanyakan oleh kawan kita di dalam forum itu, Allah itu seperti tidak mengetahui masa depan. Ya salah, karena Al-Quran dengan sangat jelas mengatakan Allah maha mengetahui. Kenapa? Karena Allah meliputi seluruhnya. Meliputi peristiwa awal sampai akhir, Allah pasti tahu dengan seluruh prosesnya. Detail-detailnya terkait dengan materi, energi, dan seterusnya, bahkan informasi yang terjadi di dalamnya, peristiwa-peristiwanya, Allah mengetahui semuanya, diliputi oleh Allah semata. Jadi tidak ada yang tidak jelas di sini, semuanya digambarkan dengan gamblang, dengan jelas. Tentu saja bagi orang yang berilmu, kata Al-Quran, bal huwa ayatum bayyinatum fis suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sesungguhnya ayat-ayat Allah itu, isi Al-Qur'an, firman-firman Allah itu adalah ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang berilmu. Kalau kemudian terjadi kebingungan di antara kita, itu bukan berarti ayatnya yang tidak jelas, tetapi ilmu kita yang belum sampai, yang belum bisa membayangkan, memahami, menghayati bahkan ayat yang sedang disampaikan atau difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim itu. Nah lantas kawan kita ini mengaitkan dengan kajian kita tentang Abu Lahab misalnya. Dia mengatakan Abu Lahab itu digambarkan oleh Al-Quran bakal masuk neraka. Itu kan pasti Allah maha tahu, tetapi katanya kajian saya menunjukkan bahwa Allah itu seperti tidak mengetahui masa depan, bahwa semua itu terkait dengan probabilitas belaka. Tentu saja ini misleading dengan apa yang ingin saya sampaikan atau sedang saya sampaikan, yang saya kaji di dalam ayat-ayat itu terkait kajian Abu Lahab yang dinubuatkan akan masuk neraka itu.
Sekali lagi, saya selalu merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Sementara sebagian kawan kita seringkali cuma menggunakan logika dan rasionalitasnya yang tentu saja sangat terbatas untuk memahami firman-firman Allah itu. Apalagi tidak menggunakan firman Allah, menggunakan logikanya sendiri. Kalau kita merujuk kepada firman Allah, sangat jelas yang dibocorkan informasinya oleh Allah kepada kita itu. Misalnya di dalam surat Al-Lahab itu, Tabbat yada abi lahabin watab. Binasalah atau merugilah kedua tangan Abu Lahab, untuk menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Itu semuanya merugi. Dan binasalah dia, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak ada gunanya itu. Semua harta yang dia belanjakan nafkahnya itu dan semua usahanya gak ada gunanya. Saya selana ronda talahab. Maka dia kelak akan masuk ke dalam api yang bergejolak menunjuk kepada neraka. Kalau kita mengkaji ayat ini, maka Allah memberikan gambaran bahwa Abu Lahab itu memang bakal masuk neraka, tetapi didahului dengan cerita bahwa apa yang dia lakukan dengan harta bendanya, dengan semua usahanya yang sia-sia belaka. Kenapa? Karena memang digunakan untuk menentang kebenaran, menentang kebajikan, mengkafiri nikmat-nikmat atau bahkan wahyu ajaran dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Artinya secara Qur'ani kita mendapatkan gambaran bahwa masuknya Abu Lahab ke neraka itu disebabkan oleh perbuatannya. Karena itu banyak sekali di dalam Al-Quran tentang Fir'aun misalnya yang juga dinubuatkan bakal masuk neraka. Digambarkan di alam barzah sudah ditampai neraka pada pagi dan siang hari, dan pada hari kiamat masukkan dia ke dalam neraka. Itu diceritakan terlebih dahulu atau didahului dengan informasi bahwa dia adalah orang yang zalim, yang suka berbuat kerusakan, yang membunuhi anak-anak Bani Israel, dan seterusnya, sehingga konsekuensi logisnya dia akan masuk ke neraka. Itu adalah nubuat atau informasi masa depan yang disampaikan Al-Quran disertai dengan kondisi yang menyebabkan dia bakal masuk neraka. Sama dengan secara umum, orang kafir tempatnya bakal di neraka. Orang yang mengikuti setan, mengikuti iblis, tempatnya bakal di neraka. Itu ayat-ayat nubuat juga. Tetapi kaitannya sangat jelas. Kenapa dia masuk neraka? Dikarenakan dia memenuhi syarat untuk masuk neraka itu. Jadi bukan tidak jelas, sesungguhnya Al-Quran sangat jelas. Yang tidak jelas justru adalah ketika kita mengambil posisi Tuhan. Nah biasanya ini yang kemudian membuat jadi membingungkan kita sendiri, dikarenakan kita tidak menempatkan diri pada posisi yang seharusnya. Kita salah menempatkan diri kita dalam porsi dan posisinya. Secara porsi, kita mengambil porsi Allah. Allah Maha Tahu tentang masa depan itu, kemudian kita membayangkan bisa memahami bagaimana Allah memahami masa depan. Nah ini yang kemudian memaksa diri kita yang serba tidak tahu ini untuk memahami, saya sebut pikiran Tuhan tentang masa depan. Meskipun kemudian juga ada yang mengkritisi, Pak, Tuhan itu tidak berpikir, Allah itu tidak berpikir tapi berkehendak. Ya itu kan sebuah ungkapan yang sangat antropomorfis, ya, di dalam Al-Quran pun banyak digunakan. Misalnya Allah berbicara. Apakah Allah berbicara seperti kita? Ya tentu saja enggak. Allah melihat, apakah Allah punya mata seperti kita? Ya tentu saja enggak. Allah Maha mendengar, apakah mendengar punya telinga seperti kita? Ya tentu saja enggak. Allah menggulung langit dengan tangannya, apakah Tuhan punya tangan seperti kita? Tentu saja enggak. Ya, jadi terkait dengan Allah berpikir itu ya sekedar mengungkapkan dengan istilah yang
digunakan oleh manusia, lazim ya, antropomorfisme, di mana kita menggunakan istilah kemanusiaan untuk menggambarkan ketuhanan yang tentu saja tidak bisa mewadahi seluruh eksistensi atau sifat-sifat keilahian itu. Tapi maksud saya adalah untuk menggambarkan seringkali kita ini menebak pikirannya Tuhan, kehendak Tuhan, pengetahuan Tuhan. Kemudian terkait dengan Allah mengetahui masa depan seluruh makhluknya, kita menganggap diri kita mestinya bisa berpikir seperti itu. Kalau kemudian semuanya ini bukan atau belum ditentukan sebelumnya oleh Allah, yang kemudian disebut sebagai deterministik, maka kita menganggap itu membingungkan, itu tidak konsisten, dan seterusnya. Yang saya lakukan sesungguhnya adalah menempatkan diri pada porsi sebagai manusia, tidak mengambil porsi Tuhan. Dan yang kedua juga mengambil posisi sebagai manusia dan tidak mengambil posisi Tuhan. Bahwa Allah itu mengetahui masa depan, ya terserah Allah dengan caranya, bagaimananya itu adalah dalam pengetahuan Allah, tidak dalam porsi kita, dalam posisi kita untuk berada dalam sudut pandang itu. Yang seharusnya kita lakukan adalah dengan segala keterbatasan ini mengikuti petunjuk Allah yang Maha Mengetahui. Apa yang disampaikan Allah? Satu, Allah lah yang menetapkan segalanya, iya. Yang kedua, kata Allah, ini ada sunatullahnya, iya. Di dalam sunatullah itu ada hukum-hukumnya, iya. Makhluk itu diperbolehkan atau diberi ruang untuk mengusahakannya, berdoa kepada Allah dengan segala upayanya itu. Ada ruang untuk ikut mempengaruhi proses takdir yang nantinya akan ditetapkan oleh Allah juga. Bukan kita yang menetapkan, tetapi Allah semata yang menetapkan. Tetapi tidak bisa dinafikan, Allah mengajarkan pada kita, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi dialah amal kebajikannya dan bagi dia juga amal kejahatannya, keburukannya. Sahabat sekalian, jadi kita tidak bisa menempatkan diri kita dalam posisi, porsi sebagai Tuhan. Biarlah Allah sebagai Tuhan yang maha bijaksana, maha berilmu, maha mengetahui, maha segala-galanya, dengan segala macam sifatnya yang kita tidak mengetahui secara seutuhnya itu. Yang kita gunakan atau kita fahami dan kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan adalah yang dibocorkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah untuk kita fahami dan kita jalankan dalam kehidupan itu. Dengan cara ini insya Allah tidak membingungkan. Saya sudah tidak bingung lagi terhadap konsep takdir itu. Dan kaitannya dengan Allah, dengan kehendak dan seterusnya. Yang masih bingung pasti karena terkungkung oleh pikirannya sendiri dan pingin menempatkan dirinya dalam posisi Tuhan, dalam sudut pandang Tuhan, bahkan dalam porsi Tuhan itu. Nah kemudian yang kedua adalah terkait dengan konsep waktu. Yang kata kawan kita ini, apa yang saya sampaikan terkait dengan konsep waktu itu sebagai membingungkan. Sahabat sekalian, sekali lagi, membingungkan itu dikarenakan belum memahaminya. Terkait dengan konsep waktu ini memang terjadi proses panjang di dalam memahaminya. Secara definitif, orang dulu, orang-orang klasik atau pemahaman klasik, memahami waktu itu sebagai sesuatu substansi yang kuantitatif begitu. Jadi, waktu itu dibayangkan sebagai sebuah parameter, sebuah entitas yang sangat jelas atau sangat nyata. Tetapi semakin kemari, semakin mutakhir perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan memahami waktu itu secara abstrak. Bahkan semakin sulit didefinisikan. Sebenarnya waktu itu apa? Waktu itu apa? Itu tidak bisa diukur. Yang bisa diukur itu adalah durasi waktu atau secara matematis atau fisika disebut sebagai interval waktu. Antara sebuah peristiwa dengan peristiwa yang lain itu terjadilah pergerakan waktu yang disebut sebagai interval waktu, durasi waktu. Misalnya
antara peristiwa A dengan peristiwa B itu terjadi dalam durasi 1 jam. Maka kita menyebut waktunya 1 jam. Padahal sesungguhnya itu bukan waktu, itu adalah durasi waktu, interval waktu. Waktunya sendiri yang sebenarnya ya adalah saat ini, sekarang ini. Yang tadi itu sudah nggak ada waktunya. Yang ke depan, bahkan 1 menit lagi, itu juga belum ada. Jadi yang bisa diukur oleh ilmu pengetahuan itu sesungguhnya adalah dinamika peristiwa di mana dia berada dalam durasi waktu. Tetapi durasi waktu itu bukan waktu. Waktu itu adalah ya saat ini, cuma sekarang saja, nggak ada. Waktu kemarin dan besok itu nggak ada. Sehingga sebuah peristiwa itu digambarkan sebagai runtut peristiwa 1 ke peristiwa 2, peristiwa 3, dan seterusnya yang terjadi pada sekarang 1, sekarang 2, sekarang 3, dan seterusnya. Jadi saya konsisten terkait dengan itu dan itu sesuai dengan penelitian pendapat ilmu pengetahuan modern yang mutakhir yang semakin memahami waktu itu sebagai sesuatu yang abstrak. Yang bisa dipahami adalah intervalnya atau durasinya saja. Lantas kawan kita ini menunjukkan fakta katanya, bukti bahwa waktu kemarin itu sesungguhnya bukan cuma dalam memori. Karena menurut dia di jagat raya ini kita bisa melihat secara serentak peristiwa miliaran tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu, ratusan ribu tahun yang lalu, kemarin, hari ini, saat ini, itu serentak ada di jagat raya. Itu benar adanya. Peristiwa masa lalu yang kemudian beruntun terjadi sampai hari ini, terutama dalam skala jagat raya, itu memang terekam. Tetapi sahabat sekalian, yang kita lihat sekarang secara serentak, itu adalah peristiwa sekarang. Bahwa kemudian difahami itu ada peristiwa 1 juta tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, dan seterusnya, itu cuma rekaman saja dari jagat raya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, jejak digital misalnya. Kita bisa menunjukkan ini loh foto peristiwa kemarin, ini rekaman video setahun yang lalu. Iya, tetapi itu sudah nggak ada semua. Yang ada tinggal jejak digitalnya saja berupa foto atau video. Jadi itu memori yang tersimpan di dalam flash disk kita, di dalam laptop kita, di dalam komputer kita, dan seterusnya. Seperti peristiwa di jagat raya, sesungguhnya peristiwa itu adalah rekaman yang tersimpan di dalam jagat raya itu. Sama dengan yang tersimpan di otak kita. Jadi rekaman itu bisa terjadi di mana-mana, di antaranya dalam memori kita, kemudian di dalam peralatan digital kita, dan kemudian di dalam lingkungan kita, atau bahkan sebagainya di dalam DNA kita, dan seterusnya. Tetapi ketika kembali bicara masalah waktu, semua itu sesungguhnya sedang kita amati, disajikan kepada kita adalah sekarang, bukan kemarin, apalagi esok. Maka saya tetap konsisten bahwa konsep waktu itu sesungguhnya adalah sekarang 1, sekarang 2, sekarang 3, dan seterusnya. Bahkan ketika kita menunjuk kepada realitas jagat raya yang menyajikan kepada kita peristiwa sekian miliar tahun yang lalu, serentak dengan sekian juta tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu sampai hari ini, justru itu mengatakan atau memberikan kesimpulan kepada kita bahwa semua itu terjadi serentak. Huwal awwalu wal akhir, itu yang digambarkan oleh Al-Quran dengan sangat jelas, awal dan akhir serentak sekarang dalam sudut pandang itu. Oke ya sahabat sekalian, mudah-mudahan ini difahami bahwa sesungguhnya sangat jelas, konsisten, dan tidak membingungkan. Nah lantas kawan kita ini juga mengkaitkan dengan Lauh Mahfudz. Bukankah Lauh Mahfudz itu sudah memuat seluruh peristiwa yang dari zaman azali kata dia? Ya tidak ada masalah. Berita Al-Quran itu pasti benar adanya bahwa seluruh peristiwa itu ada di dalam Lauh Mahfudz. Maka Lauh Mahfudz itu juga disebut sebagai Kitabim Mubin, kitab yang nyata, kitab realitas.
Maka kalau kita mengacu kepada apa yang terekam di dalam jagat raya, di mana kita bisa melihat peristiwa masa lalu, miliaran, jutaan, ratusan ribu tahun yang lalu sampai saat ini serentak, itulah sesungguhnya yang menggambarkan atau sebagian menggambarkan realitas dari kitab yang nyata itu. Bahwa semua itu saat ini itu ada semua rekamannya. Sudah ada semua peristiwanya, jejak-jejaknya. Yang di episode-episode yang lalu itu saya gambarkan sebagai kalkulator. Di mana di dalam kalkulator itu sesungguhnya kita sudah melihat dan bisa menemui seluruh variabel yang ada yang bakal bisa dioperasikan dan menghasilkan takdir-takdirnya di dalam kalkulator itu sendiri. Semuanya sudah ada di sana. Yang perlu dilakukan cuma urutan prosesnya saja. 2 tambah 2 ketemulah 4. 4-nya sudah ada di dalam kalkulator itu. 5 kali 5 sama dengan 25 juga sudah ada di dalam kalkulator itu. Faktorial ini, diferensial ini, integral dan seterusnya. Cuma prosesnya saja yang membuat dia berbeda, tetapi sesungguhnya akan kembali ke dalam kalkulator itu sendiri. Semuanya berada di dalam Kitabim Mubin, dalam kitab yang nyata, di dalam kitab realitas semata. Maka di hadapan Allah, dalam sudut pandang Allah, memang semuanya itu sudah ada, tersaji. Tetapi Allah kemudian seiring dengan proses penciptaan menjadikan urutan-urutan kejadian itu di mana kita berada di dalamnya. Dan lantas berubah dari satu ketetapan kepada ketetapan yang lain. Tetapi ketetapan itu ada qadar, ada qadha. Dan menghasilkan takdir sebagai efek simultan dari proses qadar dan qadha itu dan seterusnya. Ya sahabat sekalian, saya kira sesungguhnya semuanya konsisten dan semuanya jelas ketika kita bisa memahaminya dengan baik. Dan poin pentingnya, jangan salah menempatkan diri, mengambil porsi Tuhan, mengambil posisi Tuhan, sehingga kebingungan sendiri di dalam memahami konsep takdir atau konsep keterkaitan antara Tuhan dengan makhluknya ini. Nah, sebagai penutup, saya ingin menunjukkan sebuah analogi kepada Anda, hubungan antara Allah, Sang Pencipta, dengan makhluknya. Saya beberapa kali mengatakan dengan sebuah analogi di dalam matematika terkait dengan himpunan. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu himpunan, maka kita mengenal apa yang disebut sebagai semesta pembicaraan. Kemudian di dalamnya ada himpunan-himpunan yang memiliki anggota-anggotanya. Contoh konkretnya begini, ketika kita bicara tentang dunia binatang, maka kita menyebut semesta pembicaraannya adalah dunia binatang. Lantas himpunan anggotanya apa? Di sana ada himpunan binatang yang hidup di daratan. Ada lagi himpunan binatang yang hidup di udara. Ada lagi himpunan binatang yang hidup di perairan. Kemudian di breakdown lagi, himpunan binatang yang hidup di daratan itu ada anggotanya lagi. Himpunan binatang buas. Ada lagi himpunan binatang yang jinak. Ada yang pemakan daging, yang herbivore. Yang di air, ada ikan, ada penyu, ada kura dan sebagainya. Yang di udara, ada burung-burung, serangga dan sebagainya. Itu adalah anggota-anggota dari himpunan anggota, dan himpunan anggota adalah himpunan dari anggota yang lebih besar lagi, dan akhirnya ada di dalam semesta pembicaraan tentang dunia binatang. Maka kalau saya bicara tentang katakanlah singa, apakah saya bicara tentang semesta pembicaraan dunia binatang? Iya. Ketika saya bicara tentang ikan, ini juga semesta pembicaraannya adalah dunia binatang. Bicara burung, bicara kijang, bicara penyu, bicara segala macam, maka saya sesungguhnya bicara tentang semesta pembicaraan dunia binatang. Sahabat sekalian, Allah itu dalam konteks ini, analogi ini adalah semesta pembicaraan. Di mana Allah menciptakan alam semesta, jagat raya, ada ruang, waktu, materi, energi, peristiwa, dan segala isinya.
Kemudian ada planet-planet, ada bumi, di bumi itu ada pohon, ada binatang, ada manusia, ada diri kita. Nah sekarang kalau saya bicara tentang binatang, apakah itu bicara tentang Allah? Iya, karena ini adalah semesta pembicaraannya Allah. Di dalamnya itu terdapat himpunan-himpunan anggotanya. Bicara binatang ya bicara Allah, bicara pepohonan ya bicara Allah, bicara langit, bumi, segala macam isi jagat raya bicara tentang Allah. Bicara diri saya ya bicara tentang Allah, bicara masa depan saya dan sebagainya, takdir saya, ketetapan Allah, semuanya itu bicara tentang Allah semata. Jadi tidak ada dikotomi antara Allah dengan makhluknya, dengan seluruh jagat raya beserta segala isi yang ada di dalamnya, bahkan dengan manusia dan peristiwa yang menyertainya, dikarenakan semua makhluk Allah itu berada di dalam diri Allah sendiri. Nah sahabat sekalian, maka dalam konteks ini kita bisa memahami ayat-ayat yang mengatakan bahwa kehendak kita adalah kehendak Allah, bahwa segala sesuatu ini itu adalah ketetapan Allah. Tetapi itu bukan deterministik. Karena Allah menggambarkan ketetapan Allah itu adalah perpaduan secara simultan antara semua himpunan-himpunan itu. Jangan mengambil atau apalagi terjebak ke dalam salah satu saja anggota himpunan itu. Sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa mendapatkan benang merahnya, mendapatkan pemahamannya, dan tidak bingung lagi. Sekali lagi, semuanya konsisten. Semuanya sebetulnya nyata, jelas, tidak membingungkan ketika kita merujuk kepada informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Jangan kemudian hanya bersandar kepada logika dan rasionalitas kita semata tanpa merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Ataupun kalau merujuk cuma mengambil sebagian saja dan menafikannya yang lain. Yang harus dilakukan, lakukanlah kajian secara komprehensif dan secara holistik. Insya Allah kita akan berada di jalan yang benar seperti yang ditunjukkan Allah di dalam firman-firman-Nya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.